Shalom, selamat sore sahabat-sahabatku kekasih di rumah masing-masing. Sore hari ini kita berjumpa kembali dan kita akan share bersama-sama firman Allah yang bisa membangkitkan semangat kita yang sudah mungkin kurang lebih hampir 2 minggu kita ada dan mematuhi peraturan pemerintah untuk tinggal di rumah saja. Tetapi ada banyak teman-teman yang berkata sudah mulai boring, sudah mulai bosan. Tetapi hambanya ini berkata tetap bertahan dan bertahan hingga wabah ini berlalu. Dan kita semua akan satu hati bersama untuk mendengarkan firman Tuhan sore hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Roh Kudus yang baik, Tuhan Yesus yang luar biasa, pada sore hari ini kami berjumpa kembali dengan sahabat-sahabat kami di rumah masing-masing, di dalam kehidupan masing-masing, karena kami tahu peraturan pemerintah masih mewajibkan kami untuk tinggal di rumah sampai wabah ini berakhir. Kami tahu juga Bapa, semua ada terlihat di tahta sorgawi. Kami sedang duduk, bangun, berdiri atau apa saja yang kami lakukan. Tetapi jika kami tetap ada bersamamu, kami tidak punya rasa takut apapun. Terima kasih untuk sore hari ini, untuk sepanjang hari selama 2 minggu ini. Engkau masih memberikan kasih kemurahan-Mu untuk kami sehat dan kami boleh bercakap-cakap tentang Engkau ya Bapa, tentang apa saja yang akan membangkitkan spirit roh kami bersama-sama. Ya Bapakku yang baik, segala pujian hormat hanya bagi-Mu saja. Pakailah hamba kecil-Mu ini untuk selalu mengabdi kepadamu, hingga satu kali kelak pun Engkau akan membongkar kemah hamba kecilnya ini. Dalam kuasa nama-Mu, hamba berdoa mengucap syukur terima kasih kepadamu. Haleluya, kita percaya berkata, amin. Puji Tuhan, sahabat-sahabatku di dalam Kristus, sore hari ini Ibu akan memberikan satu firman Allah yang berkata jangan takut. Hanya satu ayat saja, kita akan membaca di dalam Matius 10 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Dan hari ini saya akan mengulang sekali lagi. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Mereka itu siapa sih? Mereka itu segala penindasan. Mereka itu adalah kuman, virus apapun juga yang melanda seisi dunia ini. Tuhan berkata kepada kita, dan janganlah kamu takut. Banyak orang sekarang sudah mulai cemas, kecewa, dan sebagainya karena memang ukuran virus yang sangat kecil ini hanya nano saja ukurannya, tetapi bisa untuk memporak-porandakan seisi dunia. Tetapi kita tahu bahwa itulah Tuhan selalu berkata, fondasimu itu dari batu karang atau hanya dari pasir atau hanya dari barang-barang yang tidak bermutu. Kalau fondasi kita dari batu yang luar biasa kuatnya, maka badai apapun juga kita tidak perlu takut. Kita ulang kembali firman Tuhan di sini bahwa dikatakan jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Ada banyak mungkin sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang sudah selesai dalam tugas. Tidak boleh kita menghakimi atau menjudge mereka, karena mereka juga adalah hamba-hamba Tuhan yang bekerja di ladang Tuhan dan sudah ada buah-buah yang mereka hasilkan, jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Ternyata mereka sudah selesai tugasnya.
Sekarang kitalah yang harus berupaya supaya kita yang ada di medan pertandingan ini, kita juga bisa untuk memuliakan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita selalu memberikan support, semangat kepada teman-teman kita. Untuk kita tidak boleh takut, sebab hanya Dialah yang bisa membinasakan tubuh maupun jiwa. Itu yang paling kita takut. Penyakit apapun juga bisa membunuh tubuh kita, tetapi jiwa kita ada di dalam keselamatan, ada dalam kepastian. Itu yang kita pentingkan di hari-hari terakhir ini. Sebab memang sahabat-sahabatku kekasih, kita juga melihat bagaimana di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 kita baca bersama-sama sampai dengan ayat yang ke-20. 1 Korintus 6 ayat ke-19 sampai 20, firman Tuhan berkata demikian. Bersama-sama kita membacanya di rumah masing-masing. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Kita tahu apa itu yang disebut bait Roh Kudus. Allah ada bersama dengan kita, yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat yang ke-20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi sahabatku di dalam Kristus, kita tahu bahwa kita ini sudah dibeli, harganya sudah lunas. Dan beberapa hari lagi kita akan bersama-sama untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Bahkan juga untuk melihat kembali bagaimana Jumat Agung. Siapakah Allah yang kita sembah? Tuhan Yesus namanya. Dia sanggup untuk mematahkan segala dosa-dosa yang masih ada di dunia ini, termasuk pribadi-pribadi kita yang sering kabal. Orang Manado bilang kebal, tidak mengerti firman Tuhan yang benar, tidak mau merenungkan firman pagi, siang, dan malam, dan hanya rindu untuk memuaskan keinginan kedagingan. Hari ini stop dan berhenti, mulailah kita memegang firman Tuhan dengan baik dan mengerjakan keselamatan kita masing-masing, sebab Ibu akan terus dan terus memberikan spirit roh kepada kita, bagaimana sih hidup kita yang sesungguhnya bersama Kristus. Kita baca kembali 2 Korintus 4 ayat 7. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan diri kami. Jadi kalau kita sudah ditebus dengan harga yang mahal, kekuatan kita itu sudah bukan kekuatan diri lagi, tetapi kekuatan Tuhanlah yang membuat kita dapat melakukan segala perkara. Mungkin ada banyak yang berkata, "Aduh, sampai kapan? Sampai kapan wabah ini berakhir?" Tetapi saya katakan sekali lagi, jika engkau ada bersama dengan Dia, maka sampai kapanpun Tuhan mau dan Tuhan izinkan, kita tetap ada dalam sukacitanya. Kita ada tetap di dalam damai sejahteranya. Karena Tuhan berkata, di dalam harta yang kami punya, bejana tanah liat ini, kekuatan yang melimpah-limpah berasal dari Allah. Mungkin gaji kita sudah terpotong karena kita tidak masuk kerja, hanya work from home yang sekarang sudah mulai terkenal viral, ya, work from home, bekerja di rumah dengan internet. Tetapi ingat juga dengan internet kita mesti bayar kuota, Bapak Ibu kekasih ya. Tidak begitu saja kita mungkin ibu-ibu bisa di uang belanja kita bisa agak sedikit menyisihkan,
Tetapi untuk kuota kita nggak bisa sisihkan. Karena kita tahu juga seperti hambanya ini juga jujur, Bapak Ibu kekasih, selama ada kita di rumah ini, yang namanya charge itu berjalan sampai 2-3 kali setiap hari. Karena kita akan lihat bagaimana kejadian ini itu dan sana sini, bagaimana WhatsApp kepada teman-teman, cari tahu sehat-sehatkah, apakah baik-baik saja, bahkan telepon itu membutuhkan kuota yang tidak sedikit. Itu sebabnya kita mungkin belanja rumah tangga boleh disimpan, tetapi ada sesuatu yang harus kita keluarkan juga. Tetapi Bapak Ibu kekasih, jangan kita galau atau cemas, karena hanya Tuhanlah yang dapat memberikan kita kekuatan yang melimpah-limpah. Ayat 8 berkata, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Sekali lagi, tidak binasa. 2 Korintus 4 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Entah kita sedang dalam badai atau apapun juga yang melanda saat ini, tetap Yesus ada beserta dengan kita. Sehingga tidak perlu takut dan cemas. Ayat 11 berkata, sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Ayat 12, maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Luar biasa loh firman Tuhan hari ini, bahwa kita itu tidak perlu takut. Sebab Ayub 3 kita baca sama-sama ya. Ayub 3, kalau kita takut, cemas, itu akan membuat kita rugi besar, sobat-sobatku yang kekasih. Kita sama-sama lihat di dalam Ayub hari ini. Semua ada Alkitab bersama-sama, mungkin ada juga HP yang ada bersama dengan kita. Ayub 3 ayat 25-26. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Kalau kita sudah bersekutu dengan Tuhan baik-baik pagi, siang, malam, hari, ibu rasa ketakutan dan kecemasan itu tidak perlu lebay. Ya, lebay itu bahasa orang Jakarta itu berlebih-lebihan, lebay, terlalu lebay. Ya, ini lebay, itu lebay. Karena memang kalau kita pusat perhatian kita hanya kepada YouTube, ya saudara-saudaraku kekasih sahabatku, maka ada yang berkata harus panas matahari. Hari-hari ini kita hujan terus, tidak ada panas matahari. Lalu bagaimana? Ya, harus makan ini, makan itu, makan sana, makan sini, kumur ini, kumur sana. Semua kita lakukan kalau kita pencemas. Tetapi hanya satu yang tidak bisa dicemaskan, kalau Tuhan Yesus ada beserta dengan kita. Ya, di situ dikatakan, aku tidak mendapat ketenangan, ayat 26 Ayub 3. Bayangkan kalau kecemasan itu sudah timbul lebay, berkelebihan, aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Ya, ini yang membuat sakit penyakit imun kita drop, kemudian virus itu gampang masuk. Sahabatku, ayolah sayang, kita tidak perlu cemas di hari-hari terakhir ini, karena Ibu tahu bahwa kita semua sudah ada Yesus beserta dengan kita. Bahkan nanti Jumat Agung kita akan memuliakan Tuhan, tetapi di rumah masing-masing. Hari Minggu ada hari kebangkitan Kristus, kita juga di rumah masing-masing. Tuhan yang kita sembah di gereja, di rumah kita masing-masing, di bilik kita masing-masing itu sama. Itu yang namanya Tuhan Yesus Kristus yang sudah membeli
dengan harga lunas dibayar. Dengan demikian apa yang dikatakan, maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Yang pertama tadi jangan takut dan gentar. Yang kedua jangan tawar hati juga. Saudaraku, waktu menghadapi apapun juga. Mari kita baca di dalam 2 Korintus 4 ayat 16, 17 dan 18. Kita sama-sama sore hari ini belajar mengerti bahwa sudah waktunya di hari-hari terakhir ini Tuhan membuat kita untuk hidup di dalam kedewasaan secara roh. Dan itu tidak mudah karena tidak seperti membalikkan telapak tangan. Tapi kita yang sudah dari awal, kita mulai dari berjalan meskipun seperti kura-kura, Ibu selalu berkata, seperti berjalan seperti kura-kura itu tidak masalah. Yang penting kita selalu ada bersama dengan Kristus. Kita selalu komit dengan apa yang sudah kita buat bersama dengan Kristus. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. 2 Korintus 4 ayat 16 firman Tuhan berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Hari-hari ini semua manusia secara lahiriah ini merosot. Sebab yang disebut dengan badai wabah ini tidak mengenal strata, tidak mengenal kamu siapa, engkau siapa. Ya, kalau bahasa Manado berkata, ngana siapa, angko siapa, bahasa Kota Mobagu. Angko siapa, kamu siapa, kita siapa, tidak mengenal strata. Bahkan mau seorang pangeran pun bisa terkena. Ya, kita tidak bisa berkata, oh kami kok orang yang sederhana Tuhan, yang sederhana jangan ya Tuhan. Tidak, semua dari yang strata tinggi sampai strata yang luar biasa yang paling bawah sekalipun virus ini melanda dunia. Dan Ibu tahu bahwa kalau kita baca di dalam Wahyu, dari mulai Wahyu 6, 7, 8, 9, 10, itu di sana juga ada cawan murka, cawan murka, cawan murka. Wow, Bapak Ibu kekasih, semuanya ini adalah untuk pertobatan secara massal. Sebab manusia ini sudah seperti Sodom dan Gomora. Kelakuannya sudah mulai menyerong ke sana kemari sehingga Tuhan mulai memperlakukan apa yang ada. Apakah ini dari iblis, Bu? Kita tahu bahwa Ayub adalah orang yang saleh, tetapi Tuhan juga luaskan waktu iblis berkata, boleh enggak aku cobai orang itu? Dan Tuhan berkata, yes, oke. Tetapi jangan kau apa-apakan nyawanya, nyawanya tetap milikku. Dan benar apa yang dikatakannya, dia memiliki penyakit yang luar biasa. Kalau hari ini itu berkata tentang kanker kulit, karena dia menggeruk kulitnya dengan pecahan gelas dan sebagainya. Dan dia berkata, aku ini hanya seperti kulit pembungkus tulang saja. Tetapi hari-hari ini kita harus semakin mengerti menjadi anak-anak Tuhan, bahwa kenapa ini diluaskan oleh tahta sorga. Karena Tuhan mau seberapa level kita boleh meningkat dan meningkat terus. Kita baca tadi di dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah itu yang paling penting. Apakah sahabat-sahabatku sudah membangun manusia batiniah ini? Manusia batiniah ini tidak didapat dengan sekaligus, tetapi prosesnya berjalan sampai kita nanti dibongkar kemah kita oleh Tuhan. Batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari, day by day, every day. Kita dibaharui terus, kita mengerti, oh Tuhan aku mengerti apa yang terjadi di hari-hari ini. Dan kita bisa berkata, Tuhan lalukanlah aku dari bencana ini, lalukanlah saudara-saudaraku dari bencana ini. Kita tetap di dalam doa, doa dan doa.
Kemudian ayat 17 berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, wow, badai ini dikatakan firman Tuhan ringan loh. Ya. Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Maksudnya apa? Maksudnya supaya level kita naik dan naik terus. Tidak ada orang yang sekolah cuman kelas 0 terus sampai tuanya kelas 0 terus, tidak. Semua akan ada level SD, SMP, SMA, mahasiswa, dan terus menerus level itu akan naik. Itu Tuhan memberikan kita proses yang seperti itu hingga kita mencapai kedewasaan penuh secara rohnya. Ya, kenapa saya katakan secara rohnya? Karena hidupku ini bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita punya uang banyak sekali boleh, tetapi kalau sudah ada wabah seperti ini, seberapapun harta benda kita akan berkata, kita mau lari kemana? Mau ke Amerika, Amerika juga wabah besar. Mau kemana saja? Mau ke Yerusalem, tertutup lockdown. Mau ke India, lockdown. Semua rata-rata lockdown. Jadi mau lari kemana? Lari ke Mazmur 61. Tenang hatiku bersama Dia. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Itulah satu sumber sukacita buat kita semua di hari-hari terakhir ini. Bahkan 2 Korintus 5 ayat 1 berkata, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Siapapun dari manapun, jabatan apapun kita, kuasa apapun juga, kita percaya bahwa satu kali kelak kemah kita akan dibongkar. Entah karena COVID, entah karena apa saja, kemah kita juga pasti akan dibongkar. Karena tujuan mulia manusia adalah kembali kepada Sang Pencipta. Bukan liar ke sana kemari, tapi kembali kepada Sang Pencipta. Roh memang menurut, tetapi daging lemah. Itu sebabnya daging ini harus mati, supaya roh itu penurut kepada firman yang benar. Amin. Itu sebabnya hari ini Ibu selalu menguatkan kepada kita, letakkanlah rohmu yang kecil, roh manusia itu kepada Allah yang hidup. Supaya roh yang besar itu menyatu dengan roh kita yang kecil ini. Dan kita tidak perlu cemas lagi menghadapi apapun juga. 2 Korintus 5 ayat 10 berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi hari-hari ini mari perbuatan kita baik terus. Jangan sampai ada lagi kita sudah dalam satu gereja besar, apalagi gereja karismatik yang sudah katakan aku ini adalah milikmu, aku bisa berseru kepadamu Aba ya Bapa, tetapi kejahatan masih kita lakukan bertubi-tubi dan menyakiti hati Bapa. Ada pesan pada sore hari ini, perbuatan baik pasti bersama dengan Dia. Perbuatan baik itu apa? Perbuatan baik adalah menghasilkan buah-buah roh yang di dalam Galatia 5 katakan sampai ada penguasaan diri. Bukankah kita selalu berkata aku mau menjadi seperti kepala dan bukan ekor lagi. Tapi manusia kita ini kecil sempit sekali pemikirannya. Dikira kalau menjadi kepala itu jadi bos besar. Ya. Dikira kalau jadi kepala itu pendeta atau gembala disorong saja kita yang mau jadi pendeta. Bukan seperti itu.
tetapi kita bisa menguasai roh kita. Kita bisa menguasai hidup kita. Kita bisa menguasai perikelakuan kita kepada sesama. Itulah yang disebut kepala dan bukan ekor lagi. Sebab seorang yang disebut dengan kepala, tentunya dia akan menjadi teladan bagi sesamanya. Jangan meremehkan kebenaran firman Tuhan dan kebangkitan Kristus. Itulah yang disebut dengan perbuatan yang jahat. Bekerja, berkaryalah untuk menghasilkan buah-buah roh yang sudah Ibu tadi katakan. Dan kita semakin hari semakin memiliki buah-buah roh yang luar biasa, yang indah. Bahkan juga yang banyak orang yang berkata demikian. Sebetulnya khotbah ini hanya sesuatu yang menyatakan bahwa jangan begini ya, jangan begitu. Tetapi khotbah hidup kita sehari-hari adalah perilaku kita kepada sesama. Buah-buah yang kita hasilkan itulah khotbah yang terutama. Bukan khotbah berdiri di mimbar, bukan. Tetapi setiap apapun yang kita lakukan dan terlihat oleh sesama, itulah khotbah yang sesungguhnya. Dari bangun mata melek sampai matahari terbenam kita tidur, Tuhan melihat hatimu dan hatiku. Dan itulah yang terpancar di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Paulus berkata di dalam 2 Korintus 6 ayat pertama, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ayat yang kedua, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Kita semua punya Bapa di dalam setiap hati. Mau kita ada di rumah, mau ada di gereja. Gereja adalah tempat berkumpulnya semua orang-orang yang sudah memiliki hati Allah. Sehingga dalam gereja kalau ada orang sakit disembuhkan, itu bukan dongeng semata, itu kejadian yang sesungguhnya. Di dalam gereja orang yang datang sakit pulang sudah sembuh. Bagaimana kita melihat KKR datang di dalam beban yang berat, pulang kemudian sudah bersukacita. Itu semua yang mengerjakan adalah Roh Allah dan bukan manusia. Manusia ini hanya dipakai sementara waktu saja. Nanti ada yang sempurna yang datang untuk juga menyelamatkan yang belum sempurna ini. Mari tetapkan dalam satu kesatuan doa. Sahabat-sahabatku yang baik, Ibu selalu berkata bahwa wabah yang melanda dunia ini, semua dari tingkat level yang tinggi sampai yang terendah sekalipun mendapatkannya. Tetapi ada tetes air mata juga, karena bagaimana dengan orang yang susah? Dengan orang yang pemalas mungkin tidak ada air mata keluar. Tetapi orang yang berjuang dari pagi untuk berjuang kehidupan rumah tangga, anak-anak begitu banyak dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Hambanya ini juga bertekun dalam doa, Tuhan ayolah kita dalam kesatuan, mohon kepada Bapa di sorga agar semua ini dapat segera berakhir. Bencana ini membawa dampak yang tidak sedikit, tetapi kita bisa minta belas kasih, kekuatan perlindungan Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan adalah untuk sesama manusia. Tidak ada lagi agama, tidak ada ras, tidak ada bangsa. Semua kita bertekun dalam satu unity, dalam satu kesatuan untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu, tetapi juga Ibu mewanti-wanti, jangan ceroboh. Jangan ceroboh. Sebab kita juga tidak mencobai Tuhan kita. Tuhan tidak mencobai kita. Allah kita begitu baik, selama-lamanya baik, tidak pernah mencobai yang jahat kepada kita. Bahkan sahabat-sahabatku, ada yang berkata, kenapa
engkau takut imanmu sampai di mana? Bukan persoalan iman yang besar atau iman yang kecil, tetapi hari-hari ini kita juga tidak boleh ceroboh. Mungkin iman kita besar, tetapi apakah di samping kiri kanan kita juga iman yang besar semua? Kita tidak boleh hidup secara egois, karena kita juga mungkin iman kita kuat, tetapi ada iman yang masih lemah, dan kita akan menyalurkan segala sesuatu yang tidak baik. Karena wabah ini wabah yang luar biasa memang. Di hari-hari terakhir ini kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala kebaikan kepada kita semua. Dan Yakobus 1 ayat 13 berkata demikian, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Sudah tahu ada bencana, kalau kita berkata iman kita besar dan kita masuk ke dalam area bencana itu, nanti Tuhan lagi yang disalahkan. Allah tidak mencobai siapapun, tetapi jangan ceroboh. Saya juga membawa yang disebut dengan masker kemanapun. Hari ini ada di ruang gereja dan ini masker tetap ada bersama. Bahkan hand sanitizer kemanapun juga ada. Kita tidak boleh ceroboh. Ayat 14 berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jangan terlalu sombong, jangan terlalu kita berkata bahwa aku tidak takut, aku tidak. Memang pengajarannya adalah kita tidak perlu cemas yang lebay, tetapi kita juga tidak boleh semena-mena berkata imanmu kecil sekali hadapi COVID ini, aku yang punya iman yang besar, yang mampu. Oh Tuhan tolong. Mari kita bersama-sama dalam satu kesatuan tetap berdoa, minta belas kasih Allah. Karena ini sudah mendunia, datangnya sudah ada 200 lebih negara yang terkena pada hari ini, tanggal 3 April 2020. Sampai kapan hanya tahta sorga yang tahu. Sebab tidak ada di bawah kolong langit ini tanpa sepengetahuan Tuhan. Kita yang punya Allah yang hidup, yang kita akan rayakan pada hari Jumat Agung dan hari Minggu Paskah nanti, kita tahu bahwa Allah adalah segala-galanya. Mari kita lihat di dalam Mazmur 61 bersama-sama. Ayat yang terakhir firman Tuhan berkata demikian. Ayat Mazmur 62, perasaan tenang dekat Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian. Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta dengan mulutnya, kepada mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hari ini tanggal 3, besok tanggal 4, lusa tanggal 5. Percayalah kepadanya setiap waktu. Curahkanlah isi hatimu dalam kata-kata
yang tidak terucapkan sekalipun, Tuhan tempat mencurahkan isi hati anak-anaknya. Jangan takut, jangan cemas, jangan lebay, tetapi tetap dalam doa dan doa serta doa setiap saat, supaya ada belas kasih Tuhan berbalik orang-orang yang pada saat ini sedang di dalam segala hukuman, supaya mereka juga boleh bertobat secara massal. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya Dia baik dan sangat baik. Amin. Kita akan berdoa. Ya Bapa-Ku yang baik, hanya dekat Engkau saja hatiku tenang. Karena memang satu kali kelak, semua kami akan tertuju kepadamu. Kami berbahagia ketika kami bertemu dengan Engkau, muka dengan muka. Dan saat itulah Engkau berkata, sabaslah wahai hambaku. Ya Bapa-Ku yang baik, hari-hari ini kiranya meskipun hanya di rumah saja, tetapi hati kami tidak ya Bapa liar ke sana kemari. Hati kami tetap condong kepadamu. Hati kami tetap terpusat kepadamu. Introspeksi diri, apakah yang sudah kami kerjakan ketika beberapa waktu yang lalu sebelum COVID ini merajalela. Apa yang sudah kami kerjakan kepadamu. Tuhan, hamba percayakan semua ini ya Bapa. Lewat Tuhan, HP Android apapun juga teknologi canggih, kami masih dapat berbagi rasa, berbagi sayang kepada handai tolan, teman-teman, saudara-saudara, ayah, ibu, bahkan anak-anak kami semua. Entah dimanapun mereka, sebagai mama atau papa, kami tetap memberikan roh spirit yang menyala-nyala kepada anak-anak kami, kepada handai tolan saudara-saudara kami. Dijauhkanlah ya Bapa dari segala bencana malapetaka apapun yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, sukacita tetap ada bersama. Bahkan kami boleh Tuhan memiliki level yang baik bersamamu. Mendewasakan roh kami semakin hari semakin indah. Dan kami berkata, ayah yang peduli, ayah yang mengerti di dalam segala-galanya. Haleluya. Amin.